pada bagian terakhir dari sesi kedua kuliah PTI ini, saya akan memberikan sekilas pandang terkait dengan pengambilan keputusan. Kalau dipikir-pikir, saya yakin bahwa Anda itu sudah banyak atau berpengalaman dalam melakukan pengambilan keputusan. Salah satunya yang besar yang baru saja Anda lakukan tentunya adalah mengambil keputusan memilih prodi mana yang akan Anda ambil sebagai kelanjutan dari SMA kalian. Apakah mau teknik, apakah mau ekonomi, apakah kedokteran, apakah sastra, itu adalah pengambilan keputusan. Saat Anda sudah memutuskan teknik, kita punya 12. Teknik yang mana yang mau dipilih? Industri, mesin, nuklir, sipil. Setelah milih teknik industri, Anda harus masih milih UGM, UI, ITB, ITS, atau yang lainnya lagi, dan seterusnya. Itu keputusan yang lumayan berat menurut saya, karena memberi impact ke depannya, masa depan Anda. Tapi di samping itu, Anda bisa pikirkan, sejak Anda bangun pagi tadi, sampai tidur malamnya, Anda juga banyak sekali mengambil keputusan. Jam 5 pagi, alarm berbunyi, melek matanya separuh. Habis itu Anda harus mengambil keputusan kan? Apakah saya perlu memelekkan mata satunya lagi, artinya bangun, atau snooze alarmnya, tidur lagi. Sudah ada satu keputusan. Kemudian bunyi lagi, karena di snooze. Mutusin lagi. Begitu bangun, Anda harus ambil keputusan berikutnya. Ibadah, update status, atau cek YouTube. Misalnya begitu. Kalau sudah ibadah, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan hidup kita satu hari itu pun, kita sudah banyak sekali melakukan keputusan. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang benar-benar harus dipikir matang-matang, ada yang sudah kayak otomatis. Tapi semuanya itu bagian dari pengambilan keputusan. Kalau divisualisasikan, saya biasanya membayangkannya jadi kayak orang yang berjalan, kemudian banyak ketemu dengan persimpangan jalan. Jalan 100 meter, ada 3 alternatif. Belok kiri, lurus, belok kanan. Sebenarnya ada alternatif yang lain ya, berhenti atau balik. Begitu pilih yang lurus, ketemu persimpangan berikutnya. Anda ambil keputusan lagi, dan seterusnya. Itu visualisasi yang biasanya saya gunakan. Nah, ini ada satu kasus, silahkan kalian pikir-pikir, nanti kita bahas di kelas ya. Kira-kira, kalau saya bilang, saya harus mengambil sebuah keputusan yang berat, menurut kalian, Anda bisa refleksikan pengalaman, kira-kira sebuah keputusan itu bisa masuk dalam kriteria keputusan yang berat, itu ciri-cirinya ada apanya? Banyak ciri-cirinya, silahkan kalian pikirkan, bisa bikin catatan dulu, kemudian nanti kita diskusikan di kelas. Keputusan berat, pikirkan pengalaman Anda, oh yang ini. Setelah itu, pikirkan lebih lanjut, kenapa saya sebut yang ini itu adalah keputusan yang berat? Apa saja kriteria di dalamnya? Jadi kalau kita bicara, aku mau beli motor baru, motornya apa ya? Maka kita sedang menghadapi sebuah proses pengambilan keputusan. Kalau kita lihat lebih lanjut, setiap proses pengambilan keputusan, misalnya mau beli motor tadi, selalu ada beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama, komponennya tentunya adalah tujuannya. Tujuan pengambilan keputusan. Kalau mau beli motor, jelas tujuannya adalah ingin beli motor. Itu tujuan pengambilan keputusan. Yang kedua apa? Ada yang tahu apa itu komponen yang kedua? Di setiap pengambilan keputusan, selalu akan ada alternatif. Ini yang kedua. Oke, alternatif. Kalau nggak ada alternatif, kita nggak perlu ngambil keputusan karena kita dipaksa dengan satu kondisi. Ibaratnya di jalan, tidak ada percabangan jalan, ya kita lempeng aja kan, ikuti jalan itu, jalur itu. Tidak ngambil keputusan mau
belok di pertigaan itu ke kanan atau lurus, lempeng aja. Selalu ada alternatif. Misalnya mau beli motor NMAX atau ADV atau Vario 150, itu adalah alternatif. Ingat juga bahwa di setiap pengambilan keputusan ada satu alternatif default, yaitu do nothing. Ini adalah alternatif juga. Dalam kasus motor tadi berarti nggak jadi beli, udahlah disimpan aja. Jadi kalau kita sedang memikirkan 3 alternatif ADV, NMAX, atau Vario, sebenarnya secara implisit kita punya alternatif keempat, yaitu nggak beli. Oke, itu yang kedua. Komponen ketiga dari pengambilan keputusan adalah kriteria pengambilan keputusan. Oke, kalau alternatif tadi adalah opsi-opsi, kriteria adalah hal yang kita pertimbangkan dalam memilih opsi tadi. Sebagai contoh, satu misalnya, kalau motor, harga. Ini kriteria pertama. 2, bisa jadi adalah penampilan motor tadi. Yang ketiga adalah teknik. Misalnya apakah ada ABS-nya atau enggak, apakah dia punya keyless atau enggak, dan sebagainya. Ini contoh. Dalam hal ini kita bisa punya contoh 3 kriteria. Harga, penampilan, teknis. Setiap orang saat menghadapi tujuan pengambilan keputusan yang sama, tujuannya sama, bisa jadi punya alternatif yang berbeda dan kriteria ngambil keputusan yang berbeda. Ini yang menarik. Sehingga kalau saya dengan istri saya misalnya ingin beli motor, bisa jadi nggak sepakat karena ini sama, tujuannya sama-sama ingin beli motor, tapi bisa jadi hasilnya beda nanti. Kenapa? Karena alternatif yang dilihat oleh istri saya mungkin sepeda motor yang cocok untuk dia. Lebih kecil, lebih friendly, woman friendly misalkan. Alternatifnya seperti Beat, Mio, dan sejenisnya. Dari alternatifnya sudah beda. Kriterianya bisa jadi juga beda. Kalau saya mungkin sangat concern dengan hal teknis, istri saya mungkin lebih concern pada bagian penampilan. Misalkan seperti itu. Itu contohnya. Jadi, apa itu pengambilan keputusan? Kita udah bahas komponennya, kira-kira 3 hal yang ada di sini. Slide ini menunjukkan sebuah meme yang sudah pernah rame dulu di Facebook. Kalian nggak main Facebook, jadi mungkin nggak tahu. Jadi di sini itu ada seseorang, saya nggak ngerti sebenarnya ini serius atau beneran cuma bercanda. Tapi orang ini namanya Mas Redis ini, itu dia sedang mencari jodoh. Dan kemudian dirilislah flyer seperti yang ada di sini. Kemudian di sana kalau kalian lihat, meskipun kayaknya absurd ya, misalnya nama Redis bla bla bla, tanggal lahir dan sebagainya, si Redis sedang membuka jodoh vakansi, kira-kira seperti itu kan ya. Oke, kalau dilihat ini agak absurd, tapi kalau lebih hati-hati dalam melihatnya, kita akan bisa lihat bahwa flyer ini lengkap untuk membantu dia saat ngambil keputusan. Ingat tadi, kalau kita bicara komponen pengambilan keputusan ada 3 kan ya. Pertama, tujuan pengambilan keputusannya harus jelas. Di sini sangat jelas. Ini dia. Oke, mencari jodoh. Yang kedua, alternatif. Nah, alternatifnya tentunya tidak ditulis di sini, tetapi dengan si Redis ini membuat flyer dan kemudian disebarkan, maka kemudian harapannya akan banyak orang wanita yang mencoba, dan semua orang yang mencoba itu menjadi alternatif buat dia. Memang absurd banget sih, tapi oke lah. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, komponen yang ketiga adalah kriteria pengambilan keputusannya. Siapa yang beruntung untuk dipilih, ya nanti diambil keputusan untuk dipilih,
itu sudah disebut di sini. Kriterianya ada, termasuk scoring penilaiannya. Lihat yang ada di sini. Oke. 1. Wajib wanita. Wajib. Oke, itu kriteria 1. Kemudian ada sehat jasmani rohani. Oke. Terus mentaati segala peraturan calon suami. Ya, oke. Itu 30 poin, guys. Oke, IPK 3,65. Bayangin. Itu 20 poin. Kalau IP-nya 3,60 mungkin berapa nilainya kita nggak tahu. Kemudian perempuan karir tambah 5 poin dan seterusnya. Oke, sangat absurd. Di sini ada fotonya. Ini pas S1 saya tutupi. Ini pas S2 pakai toga. Ini pas S3. Semuanya ditunjukkan dengan transparan, harapannya supaya banyak yang daftar sehingga poin nomor 2 alternatif nanti akan banyak yang muncul. Oke, very interesting. Oke. Jadi semuanya ada di sini. Kriteria ada, tujuan ada, alternatif dicari dengan cara ini. Kelihatannya absurd sekali, tapi sebenarnya di dunia bisnis Anda nanti akan temukan kondisi seperti ini. Jodohnya kita ganti jadi job vacancy. Ciri-ciri job vacancy yang bagus, pengumumannya ya maksudnya, itu adalah 1, jelas perusahaannya, di situ ditunjukkan fitur-fitur perusahaannya, atributnya, supaya orang tertarik daftar. Yang kedua, 3 hal ini ditunjukkan. Jadi Mas Ray di sini ya more or less sudah merefleksikan sebuah pengumuman yang bagus kalau konteksnya job vacancy. Case kedua, silahkan nanti dipikirkan apa jawabannya, nanti akan saya tanyakan pada saat kita sesi sinkron. Menurut kalian, keputusan yang baik itu ciri-cirinya yang bagaimana? Contohnya misalnya gini, lebih spesifik ya. Punya adik, Anda punya adik atau ponakan yang lebih muda dari Anda. Kemudian kalian tinggal satu rumah, sore-sore, mendung banget, terus adik mau pergi naik motor. Oke. Kemudian kasih sebagai kakak yang baik, kasih saran. Bawa mantel atau bawa payung biar nanti nggak kehujanan. Tapi adik kemudian mengambil keputusan nggak bawa mantel. Malas adanya merah jambu. Gua cowok pakai motor gede kayak gini, mosok pakai merah jambu kayak gitu. Alasannya kayak gitu. Bawa payung aja. Polkadot mosok naik motor nggak, dan seterusnya. Akhirnya dia ngambil keputusan untuk tidak membawa mantel atau payung. Kemudian 3 jam kemudian pulang adiknya basah kuyup, terus banget soalnya tadi. Kemudian Anda sebagai kakak bilang, tuh gue bilang juga apa tadi harusnya bawa payung atau mantel. Dengan kata lain Anda sedang memberi judgement kepada adik bahwa kamu sudah ngambil keputusan yang salah atau keputusan yang tidak baik. Ini ilustrasinya. Berarti menurut kakak tadi, si adik tadi tidak melakukan pengambilan keputusan yang baik. Kakak tadi bisa benar, bisa salah. Ini hanya ilustrasi. Silahkan kalau menurut Anda boleh setuju atau tidak setuju dengan kakak tadi. Kalau menurut Anda gimana sih sebenarnya keputusan yang baik itu? Coba nanti tunjukkan ciri-cirinya seperti apa. Case 3 juga silahkan nanti kalian pikirkan. Di teknik industri, salah satu hal yang selalu kita pelajari adalah ketidakpastian dan risiko. Ada kuliahnya khusus tentang hal itu, statistik juga mengcover itu. Menurut kalian, keputusan yang berisiko itu ciri-cirinya yang seperti apa? Syukur-syukur punya contohnya. Nah, untuk case 4 ini menjadi PR yang nomor 2 buat Anda. Ingat di awal tadi ada PR nomor 1, ini adalah PR kelompok buat Anda. Mungkin tidak usah kelompok ya. Ini individu aja karena belum dibentuk kelompok. Mudah-mudahan udah sih ya. Oke, nggak apa-apa. Anyway, ini individu aja. Jadi yang perlu dikerjakan hanya poin nomor 1. Yang nomor 2 silahkan baca-baca dulu. Oke, apa saja yang harus Anda lakukan atau prosedurnya untuk melakukan poin nomor 1.
Kemudian yang nomor 2 ini menarik sekali. Silahkan nanti kalian baca-baca apa yang disebut sebagai moral machine experiment. Ini ada kaitannya, kata kuncinya adalah pengambilan keputusan, decision making atau DM, itu kata kunci pertama. Yang kedua adalah artificial intelligence. Artificial intelligence. Oke. Kenapa kita bicara artificial intelligence? Ingat, di 4.0 salah satu pilar teknologinya adalah artificial intelligence. Ambil contoh mobil. Mobil Tesla, meskipun sekarang belum 100% otonom, tapi kayaknya arahnya seperti itu nanti ke depan. Artinya otonom adalah tidak perlu lagi ada supir manusia di dalamnya. Nah, begitu sudah dibuat otonom, muncul tantangan baru buat mereka yang sedang membuat program kecerdasan buatannya. Apa itu? Contohnya misalnya begini. Ada sebuah mobil. Mobilnya blong, artinya remnya nggak berfungsi, kecepatan tinggi. Anda punya dua alternatif. Satu, ini jalannya ya, Anda mobilnya dari sini, kecepatan tinggi. Satu, sudah, jalan aja terus. Tetapi resikonya di depan di sini ada dua orang, kakek-kakek yang sedang nyebrang menjadi korbannya. Itu alternatif satu. Alternatif keputusannya adalah, yang lain adalah Anda belokkan mendadak ke kanan. Tapi kalau Anda belokkan ke kanan, di sini ada 3 anak SD yang sedang menyeberang dan nanti akan jadi korban. Anda pilih A atau B sebagai sopir manusia. Sulit kan ya? Pilihan yang sulit. Karena di dalamnya ada unsur moralitas. Sekarang kalau saya ganti, kalau ini yang 3 bukan anak SD, tapi 3 orang preman. Yang 2 di sini saya ganti bukan 2 orang dewasa, tapi 2 ekor kucing yang lucu sedang nyebrang. Nah, keputusan yang akan Anda ambil itu ternyata tergantung pada, ini menurut penelitian di Moral Machine Experiment, tergantung pada banyak hal, diantaranya adalah budaya, tata nilai, dan sebagainya. Nah, sekarang kalau misalnya sopirnya diganti dengan kecerdasan buatan, bagaimana dong? Mereka harus mengambil keputusan. Caranya adalah dengan mencoba memasukkan keputusan moral tadi ke dalam programmingnya. Ini yang disebut moral machine experiment. Sangat menarik, silahkan nanti dibaca. Bagi yang tertarik nanti kita akan bisa bahas di sesi sinkron juga. Tapi untuk poin yang nomor 2 ini tidak masuk di dalam PR individu kalian. Saya juga masih punya beberapa case, nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Pokoknya kuliah PTI itu banyak diskusinya. Teorinya dikit karena nanti akan diberikan di kuliah-kuliah berikutnya. Case 5, kalau kita bicara pengambilan keputusan, biasanya kita punya namanya hierarki atau level. Mereka yang ada di atas sana, di dalam susunan hierarki organisasi, misalnya Pak Rektor, itu biasanya ngambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis, jangka panjang. Efeknya juga akan jangka panjang dan mempengaruhi hajat hidup mahasiswa satu kampus. Kalau Pak Rektor yang memutusin. Misalnya kalau Pak Rektor memutuskan, oke, kita untuk semester ini akan online saja. Satu kampus efeknya. Contoh yang lain misalnya, dalam 25 tahun ke depan, ini mungkin lebih merefleksikan strategis ya, karena sifatnya jangka panjang. Dalam 20 tahun ke depan, kita akan go virtual 100%. Itu juga strategis. Ketua himpunan, dalam level himpunan mahasiswa, juga biasanya ngambil keputusan-keputusan yang jangka panjang dan strategis. Yang di level paling bawah, misalnya, kalau di kampus ada Kaprodi, Sekprodi,
itu biasanya mengambil keputusan yang sifatnya taktis. Taktis itu harian atau mungkin mingguan. Misalnya adalah minggu ini kuliahnya dijadwal seperti ini. Minggu depan jadwalnya seperti itu. Nanti yang menjaga Zoom untuk kelas ini adalah si A. Yang kelas itu si B, itu taktikal. Nah, di antara dua level ini ada yang menengah, yang kita sebut operasional. Kalau di kampus mungkin diwakili dekan, kepala departemen. Ini case 5. Hal lain yang menarik yang juga bisa kita bahas misalnya adalah etika. Itu juga bisa nanti kita bahas di kelas. Di case 6 kita juga bisa menarik untuk dibahas, bicara lagi tentang artificial intelligence yang sekarang sudah sangat maju sehingga banyak melakukan hal-hal bahkan melewati kemampuan manusia. Pemain catur misalnya. Yang terakhir kemarin adalah artificial intelligence sudah bisa mengalahkan pilot pesawat tempur dalam dogfight, pertempuran di udara, dan hal-hal lain. Ini juga hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Kalau kalian nanti ingin bertanya atau berdiskusi, kita persilahkan. Saya pikir cukup sekian saja. Jadi kita sudah bicara banyak di sini. Kita bicara tentang apa itu analisis dan data analysis. Kita sudah punya framework yang sederhana tapi cukup powerful untuk menjelaskan peran kita di dalam data dan analisis data. Kita bicara tentang pengambilan keputusan. Kita juga bicara sedikit tentang analytics dan beberapa case yang ada di sini. Saya Budi Hartono dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Mengucapkan terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.